Hai teman-teman, siswa-siswi SD Negeri Cimahi Mandiri 1. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Pasti kalian semua sudah kangen dong untuk belajar lagi di sekolah. Iya kan? Kalau aku sih kangen banget nih untuk belajar lagi di sekolah. Karena di sekolah aku bisa bertemu dengan teman-teman. Dan tentunya aku bisa bertemu dengan ibu dan bapak guru. Untuk itu, aku akan memberitahu kalian semua. Kira-kira seperti apa sih nanti jika kita sudah mulai belajar tatap muka di sekolah? Dalam video yang berjudul Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah. Selamat menyaksikan. Oh iya teman-teman, jika kalian diantarkan menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa untuk parkir di tempat yang telah disediakan ya. Ingat, untuk tidak parkir tepat di depan gerbang sekolah. Sesampainya di sekolah, teman-teman akan didampingi oleh orang tua hingga masuk ke ruang tunggu. Kemudian, teman-teman akan dicek suhu di tempat yang berbeda dengan tempat pengecekan suhu orang tua. Setelah dicek suhu, orang tua akan duduk di ruang tunggu yang telah disediakan. Selama adaptasi kebiasaan baru di sekolah, kalian perlu menggunakan name tag yang berisi kelas kalian masing-masing. Misalnya kelas 1A atau seterusnya. Pada saat kalian akan memasuki gerbang, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu gerbang mana yang perlu kalian lalui. Karena setiap gerbang dilalui oleh kelas yang berbeda. Sekali lagi, perhatikan ya gerbang mana yang perlu kalian lalui. Oh iya teman-teman, selama pandemi ini jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Salah satunya ya dengan menggunakan masker. Namun, apabila kalian lupa tidak menggunakan masker, sekolah akan menyediakannya dan memberikan masker yang baru untuk kalian. Pada saat berbaris pengecekan suhu, kalian harus berbaris sesuai garis yang telah disediakan ya. Kalian dilarang untuk menghampiri atau berkerumun bersama teman kalian. Tetap menjaga jarak dan mengobrol dari jauh saja ya. Apabila saat pengecekan suhu kalian normal, maka kalian dapat memberikan kode kepada orang tua kalian bahwa kalian dapat mengikuti proses pembelajaran, sehingga orang tua kalian dapat meninggalkan sekolah. Namun, apabila suhu kalian di atas normal, maka tim Satgas akan mencatat kejadian tersebut. Dan tim Satgas akan mengantarkan kalian pada orang tua. Karena suhu kalian di atas normal, maka kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebelum memasuki ruang kelas, kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu. Pertama, basahi seluruh tangan. Kemudian gosokkan sabun ke telapak tangan, sela-sela jari, dan punggung tangan. Bersihkan pula ujung-ujung jari, jempol, dan bagian bawah kuku. Tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah bilas tangan kalian dengan air bersih mengalir. Kalian dapat mengeringkan tangan kalian dengan tisu yang telah disediakan oleh wali kelas dan membuangnya di tempat sampah yang ada di dalam ruang kelas. Selama di dalam kelas, kalian menempati tempat yang telah disediakan. Apabila terdapat tanda silang, maka kalian tidak boleh menempati tempat tersebut. Sekali lagi ya, apabila terdapat tanda silang, kalian tidak boleh menempati tempat tersebut.
Selama proses pembelajaran, guru diwajibkan untuk menggunakan alat tulisnya sendiri. Jika kalian diminta oleh guru untuk menulis di papan tulis, maka sangat dianjurkan untuk kalian menggunakan alat tulis sendiri, baik itu spidol atau ballpoint dan yang lainnya. Namun, jika kalian tidak membawa alat tulis sendiri, ingat tidak boleh meminjam kepada teman kalian, karena sekolah akan menyediakan alat tulis baru untuk kalian. Tapi tetap usahakan kalian membawa alat tulis sendiri ya. Saat jam istirahat, silahkan beristirahat dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dengan tetap duduk di tempat masing-masing, dan membawa bekal sendiri ya. Jika kalian membawa makanan berat, kalian cukup menggunakan hand sanitizer. Namun, jika kalian membawa makanan ringan, maka kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya, agar tetap bersih. Jika selama proses pembelajaran berlangsung, kalian ingin pergi ke toilet, mintalah izin pada wali kelas. Dan kemudian, keluar kelas dengan mengikuti jalur yang telah disediakan. Apabila toilet penuh, maka kalian akan diminta untuk menunggu dan diperbolehkan masuk jika toilet sudah kosong. Apabila toiletnya penuh, kalian tetap berbaris ya, sesuai dengan garis yang ada. Setelah kalian keluar dari toilet dan akan memasuki ruang kelas, kalian harus mencuci tangan kembali. Jika terdapat siswa yang sakit, wali kelas akan menghubungi tim Satgas Covid sekolah untuk segera memberikan tindakan. Setelah dihubungi oleh wali kelas, tim Satgas Covid sekolah akan segera datang menuju ruang kelas untuk mengecek suhu siswa yang sakit. Ibu-ibu, tunggu dulu Bu.
Iya, Ibu. APD, Bu, APD. Nah, gitu, Bu. Tim Satgas Covid sekolah akan memasuki ruang kelas untuk mengecek suhu siswa yang sakit. Jika suhu di atas normal, maka siswa akan dibawa ke ruang isolasi. Wali kelas akan segera menghubungi orang tua untuk menjemput siswa yang sedang sakit tersebut. Apabila suhu masih di atas normal, maka siswa diminta untuk pulang. Dalam hal ini, tim Satgas Covid sekolah akan selalu siap siaga dalam mengatasi setiap gejala yang muncul. Untuk layanan perpustakaan, teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum masuk, kalian harus membuka sepatu dan menyimpannya di tempat yang telah disediakan. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Setelah memasuki ruangan, kalian hanya dapat meminjam buku yang ada di rak dan hanya boleh diambilkan oleh petugas perpustakaan. Buku yang tersedia pada rak akan selalu diperbarui setiap minggunya. Pada saat membaca, kalian menempati tempat yang telah disediakan ya. Ingat, tetap jaga jarak. Apabila terdapat tanda silang, berarti tempat tersebut tidak boleh kalian tempati. Wali kelas dan pihak perpustakaan akan terus mengawasi kalian. Setelah selesai membaca, kalian harus menyimpan buku pada box yang telah disediakan. Pada saat menyimpan buku, tetap menjaga jarak ya. Buku yang terdapat pada box akan dinetralisir oleh petugas perpustakaan. Setelah kalian keluar dari perpustakaan dan akan memasuki ruang kelas, kalian harus mencuci tangan kembali. Mohon perhatian, untuk kelas 2A dipersilakan untuk meninggalkan kelas. Jika sudah waktunya pulang, tim Satgas sekolah akan mengumumkan melalui pengeras suara dan jam kepulangan setiap kelas akan berbeda. Hal ini untuk menghindari kerumunan. Pada saat keluar kelas dan menuju gerbang, kalian diharuskan untuk tetap berbaris dan berjalan mengikuti petunjuk berwarna kuning. Pada saat menuju gerbang, wali kelas akan mendampingi kalian. Untuk orang tua, ini adalah proses penjemputan yang salah ya, karena ini tidak sesuai protokol kesehatan. Ingat, harus tetap jaga jarak. Cara yang benar saat penjemputan adalah ketika kelas anak ibu dan bapak disebutkan, silahkan untuk masuk ke dalam area dan menempati tempat yang tersedia.
Ibu dan bapak tidak boleh keluar dari tempat yang telah disediakan sampai putra dan putrinya menghampiri. Wah, sepertinya salah satu teman kalian ada yang belum dijemput nih. Apabila kalian belum dijemput, kalian harus menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu ya. Akhirnya teman kalian dijemput juga. Pada saat pulang, jangan lupa untuk pamit kepada guru kalian ya. Tapi ingat, tetap jaga jarak dan tidak bersentuhan. Oh iya, teman-teman jangan khawatir ya. Karena sebelum dan sesudah proses pembelajaran, tim Satgas Covid sekolah akan membersihkan dan menyemprotkan disinfektan pada seluruh ruangan dan area sekolah. Hal ini dilakukan agar sekolah tetap terjaga kebersihannya dan tentu saja untuk mempersiapkan pembelajaran esok hari. Nah teman-teman, itu tadi adalah video mengenai adaptasi kebiasaan baru yang harus kalian lakukan apabila sudah dimulainya pembelajaran tatap muka. Teman-teman, jangan lupa juga ya, kalian harus selalu melaksanakan gerakan 5M. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian, yang keempat itu adalah menjauhi kerumunan. Sedangkan yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Sampai jumpa di sekolah. Dadah!